Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Heri dan teman-teman semua. Kami dari kelompok D izin mempresentasikan tugas PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Gabriel Christopher dengan NIM 2023 50.001. Yang kedua ada Christine Gunawan dengan NIM 2023 50.041. Yang ketiga ada saya sendiri, Brigita Jessica Gustama dengan NIM 2023 50.111. Yang keempat ada Jaka Agung dengan NIM 2023 50.273. Yang kelima ada Dea Monica dengan NIM 2023 50.321. Yang pertama ada pendahuluan. Tujuan, entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Sebagai tambahan, entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dalam valuta asing. Tujuan dari pernyataan ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. 2. Permasalahan utama adalah kurs mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs dalam laporan keuangan. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan pada akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71 instrumen keuangan. Penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas dan penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. PSAK 71, instrumen keuangan diterapkan pada beberapa derivatif valuta asing dan sejalan dengan hal tersebut. Hal itu tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini. Akan tetapi, derivatif dalam valuta asing yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71, contohnya beberapa derivatif dalam valuta asing yang melekat pada kontrak lain, termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini. Pernyataan ini juga diterapkan ketika entitas menjabarkan jumlah yang terkait dengan derivatif dari mata uang fungsionalnya ke dalam mata uang penyajiannya. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi lindung nilai atas valuta asing, termasuk lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. PSAK 71, instrumen keuangan diterapkan pada akuntansi lindung nilai. Pernyataan ini diterapkan pada penyajian laporan keuangan entitas dalam valuta asing dan mengatur persyaratan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dideskripsikan sebagai patuh pada standar akuntansi keuangan atau SAK untuk penjabaran informasi keuangan ke dalam valuta asing yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pernyataan ini menentukan informasi apa saja yang diungkapkan. Pernyataan ini tidak diterapkan pada penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari transaksi dalam valuta asing atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri. Lihat PSAK 2, yaitu laporan arus kas. Definisi berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Kedua, kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama, atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Ketiga, kelompok usaha adalah suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Kurs adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi.
Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Lihat PSAK 68, yaitu tentang pengukuran nilai wajar. Pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran jumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Penguraian definisi mata uang fungsional. Lingkungan ekonomi utama, di mana entitas beroperasi adalah lingkungan entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Entitas mempertimbangkan faktor berikut dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Yang A, mata uang. Pertama itu yang paling mempengaruhi harga jual dan jasa. Mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang harga jual barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan. Dan yang kedua, dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. B. Mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang mana biaya tersebut didenominasikan dan diselesaikan. 10. Faktor-faktor berikut juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional. Yang A, mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, yaitu penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. B, mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. 11. Faktor-faktor berikut ini dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri, serta apakah mata uang fungsionalnya sama dengan mata uang entitas pelapor, atau entitas pelapor dalam konteks ini merupakan entitas yang memiliki kegiatan usaha luar negeri sebagai entitas anak, cabang, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama. Yang A, apakah aktivitas kegiatan usaha luar negeri dilaksanakan sebagai perpanjangan dari entitas pelapor, bukan dilaksanakan oleh kegiatan usaha luar negeri, dilaksanakan sebagai kegiatan usaha luar negeri yang dengan tingkat otonomi yang signifikan. Contoh aktivitas ini adalah ketika kegiatan usaha luar negeri yang dilaksanakan sebagai perpanjangan dari entitas pelapor dan mengirimkan hasilnya ke entitas pelapor hanya menjual barang yang diimpor dari entitas luar negeri, yang dilaksanakan dengan tingkat ekonomi signifikan. Contoh aktivitas kegiatan usaha luar negeri mengakumulasikan kas dan pos moneter lain, menimbulkan beban, menghasilkan penghasilan, dan mengatur pinjaman yang secara substansial menggunakan mata uang lokalnya. Yang B, apakah transaksi dalam entitas pelapor memiliki proporsi yang tinggi atau rendah dari kegiatan usaha luar negeri? C, apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor dan siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor? Yang D, apakah arus kas dari aktivitas kegiatan usaha luar negeri cukup untuk membayar kewajiban utang yang ada ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor. 12. Jika indikator tersebut bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari. Sebagai bagian dari pendekatan ini, manajemen memberikan prioritas pada indikator utama di paragraf 9 sebelum mempertimbangkan indikator di paragraf 10 dan 11 yang dibuat untuk memberikan tambahan bukti pendukung dalam menentukan mata uang fungsional.
13. Mata uang fungsional entitas mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi mendasari yang relevan. Sejalan dengan hal tersebut, sekali ditentukan, mata uang fungsional tidak berubah kecuali ada perubahan pada transaksi, peristiwa, dan kondisi mendasari tersebut. 14. Jika mata uang fungsional adalah mata uang dari ekonomi hiperinflasi, maka laporan keuangan entitas disajikan kembali sesuai dengan PSAK 63, yaitu pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. Entitas tidak dapat menghindari penyajian kembali sesuai dengan PSAK 63 dengan cara, sebagai contoh, pemakaian sebagai mata uang fungsionalnya suatu mata uang selain mata uang fungsional yang ditentukan sesuai dengan pernyataan ini, seperti mata uang fungsional entitas induknya. Kita masuk ke investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Paragraf ke-15, entitas mungkin memiliki pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri. Pos yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Pada hakikatnya adalah bagian dari investasi neto entitas dalam kegiatan usaha luar negeri dan diperlakukan sesuai dengan paragraf 32 dan 33. Pos moneter tersebut dapat berupa piutang atau utang jangka panjang. Pos moneter ini tidak mencakup piutang usaha atau utang usaha. Paragraf 15A, entitas yang memiliki pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri seperti dideskripsikan di paragraf 15. Dapat merupakan entitas anak manapun dari suatu kelompok usaha tertentu. Sebagai contoh, entitas memiliki dua entitas anak yaitu A dan B. B adalah kegiatan usaha luar negeri, A memberi pinjaman ke B, piutang tagihan A atas B akan menjadi bagian dari investasi neto entitas induk dalam entitas anak B. Jika penyelesaian pinjaman tidak direncanakan ataupun penyelesaian tidak akan terjadi di masa mendatang. Ini juga berlaku apabila entitas anak A itu sendiri adalah kegiatan usaha luar negeri. Lalu kita masuk ke pos moneter, paragraf 16. Fitur utama pos moneter adalah hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan, sebagai contoh mencakup pensiun dan imbalan kerja lain yang dibayar dalam kas, provisi yang diselesaikan secara kas, liabilitas sewa, dan dividen kas yang diakui sebagai liabilitas. Serupa dengan hal tersebut, kontrak untuk menerima atau menyerahkan jumlah variabel dari instrumen ekuitas yang dimiliki oleh entitas atau jumlah variabel dari aset yang nilai wajarnya diterima atau diserahkan, setara dengan jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan merupakan pos moneter. Sebaliknya, fitur utama pos non-moneter adalah tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Sebagai contoh mencakup uang muka untuk barang dan jasa goodwill, aset tak berwujud, persediaan, aset tetap, aset hak guna, dan provisi yang diselesaikan dengan penyerahan aset non-moneter. Lalu kita masuk ringkasan pendekatan yang disyaratkan pernyataan ini. Paragraf 17, dalam menyiapkan laporan keuangan setiap entitas, baik entitas yang berdiri sendiri, entitas dengan kegiatan usaha luar negeri seperti entitas induk, ataupun kegiatan usaha luar negeri seperti entitas anak atau cabang. Menentukan mata uang fungsionalnya sesuai dengan paragraf 9-14. Entitas menjabarkan pos valuta asing ke dalam mata uang fungsionalnya dan melaporkan pengaruh dari penjabaran tersebut sesuai dengan paragraf 20-37 dan 50. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gabriel. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kita. Sekarang kita ke nomor 18. Oke. Beberapa entitas pelapor terdiri dari sejumlah entitas individual, contohnya kelompok usaha terdiri dari satu entitas induk dan satu atau lebih entitas anak.
Berbagai entitas, terlepas dari entitas tersebut, adalah anggota dari suatu kelompok usaha ataupun bukan mungkin memiliki investasi dalam entitas asosiasi atau pengaturan bersama. Entitas mungkin dapat juga memiliki cabang. Pernyataan ini mensyaratkan agar hasil dan posisi dari setiap entitas individual yang tercakup dalam entitas pelapor dijabarkan ke dalam mata uang yang digunakan entitas pelapor dalam menyajikan laporan keuangannya. Pernyataan mengizinkan mata uang atau beberapa mata uang selain mata uang fungsionalnya, mata uang entitas pelapor, hasil dan posisi keuangan dari setiap entitas indikasi yang tercakup dalam entitas pelapor. Jika mata uang fungsional berbeda dari mata uang penyajiannya dan dijabarkan sesuai dengan paragraf 38 sampai 50. Oke, pernyataan ini juga memperkenankan entitas berdiri sendiri yang menyiapkan laporan keuangannya atau entitas yang menyiapkan laporan keuangan tersendiri sebagai lampiran dari laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan PSAK 4 laporan keuangan tersendiri untuk menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang atau beberapa mata gang selain mata uang fungsionalnya. Jika mata uang penyajian entitas berbeda dari mata uang fungsional, maka hasil dan posisi keuangannya juga dijabarkan ke dalam mata uang penyajian, sesuai dengan paragraf 38 sampai 50. Oke, di sini ada pengakuan awal, pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Nah, jadi nomor 20 ini membahas transaksi valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing, termasuk transaksi yang timbul ketika entitas A membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam valuta asing, atau yang B meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam valuta asing atau memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan dalam valuta asing. Oke. Nomor 21, pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat ke dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SAK. Untuk alasan praktis, kurs yang mendekati kurs aktual pada tanggal transaksi sering digunakan. Sebagai contoh, kurs rata-rata untuk seminggu atau sebulan dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam valuta asing yang terjadi selama periode tersebut. Akan tetapi, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, maka penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode adalah tidak tepat. Oke, sekarang kita membahas pelaporan pada akhir periode bulan berikutnya. Pada akhir setiap periode pelaporan, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Kemudian, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dengan valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Tercatat dari suatu pos ditentukan sejalan dengan pernyataan lain yang relevan. Sebagai contoh, aset tetap dapat diukur dengan nilai wajar atau biaya historis sesuai dengan PSAK 16 aset tetap. Jumlah tercatat tersebut ditentukan baik berdasarkan biaya historis ataupun nilai wajar jika jumlahnya ditentukan dalam valuta asing. Maka jumlah tercatat tersebut dijabarkan ke dalam mata uang fungsional sesuai pernyataan ini. Jumlah tercatat beberapa pos ditentukan dengan membandingkan dua jumlah atau lebih dari pos tersebut. Sebagai contoh, jumlah tercatat persediaan adalah nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto sesuai dengan PSAK 14 persediaan.
Serupa dengan hal tersebut, sesuai dengan PSAK 48 yaitu penurunan nilai aset, jumlah tercatat aset yang terdapat indikasi penurunan nilai ada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat sebelum mempertimbangkan kemungkinan rugi penurunan nilai dan recoverable amount-nya. Jika aset adalah aset non-moneter dan diukur dalam valuta asing, maka jumlah tercatatnya ditentukan dengan membandingkan yang A, biaya perolehan atau jumlah tercatat mana yang sesuai, dijabarkan dengan kurs pada tanggal ketika jumlah itu ditentukan, yaitu nilai pada tanggal transaksi untuk pos yang diukur dalam biaya historis, dan nilai realisasi neto atau recoverable amount mana yang sesuai dijabarkan dengan kini pada tanggal ketika nilai itu ditentukan. Contohnya kurs penutup pada akhir periode pelaporan. Pengaruh perbandingan ini mungkin merupakan rugi penurunan nilai yang diakui dalam mata uang fungsional tetapi tidak akan diakui dalam valuta asing ataupun sebaliknya. Oke. Ketika tersedia beberapa kurs yang digunakan adalah kurs yang mana arus kas masa depan digambarkan oleh transaksi saldo dapat diselesaikan jika arus kas tersebut telah terjadi pada tanggal pengukuran. Jika kemungkinan pertukaran antara dua mata uang untuk sementara tidak cukup, maka kurs yang digunakan adalah kurs pertama berikutnya pada saat pertukaran dapat dilakukan. Oke, seperti dijelaskan di paragraf 03A dan 05, PSAK 71 instrumen keuangan diterapkan untuk akuntansi lindung nilai atau dalam bahasa Inggrisnya itu hedging atas pos valuta asing. Penerapan akuntansi lindung nilai mensyaratkan entitas untuk menghitung beberapa selisih kurs secara berbeda dari perlakuan selisih kurs yang disyaratkan pernyataan ini. Sebagai contoh, PSAK 71 mensyaratkan bahwa selisih kurs pada pos moneter yang memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai arus kas diakui pada awalnya dalam penghasilan komprehensif lain, sepanjang lindung nilai tersebut efektif. Oke, selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya, kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 32. Oke, jika pos moneter timbul dari transaksi valuta asing dan terdapat perubahan dalam kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka mengakibatkan timbulnya selisih kurs. Jika transaksi diselesaikan dalam periode akuntansi yang sama dengan terjadinya transaksi, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Akan tetapi, ketika transaksi diselesaikan pada periode akuntansi berikutnya, maka selisih kurs yang diakui dalam setiap periode sampai pada tanggal penyelesaian akan ditentukan dengan perubahan kurs selama masing-masing periode. Oke, yang terakhir, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam laba rugi, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba rugi. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah paragraf 31. SAK lain mensyaratkan keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sebagai contoh, PSAK 16, yaitu aset tetap mensyaratkan beberapa keuntungan atau kerugian yang timbul dari revaluasi aset tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika aset diukur dalam valuta asing, paragraf 23C mensyaratkan jumlah revaluasian dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai tersebut ditentukan, menghasilkan selisih kurs yang juga
diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Next. Selanjutnya paragraf 32 yaitu selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto entitas pelapor dan dalam kegiatan usaha luar negeri dalam paragraf 15 diakui dalam laba rugi pada pelaporan keuangan tersendiri entitas pelapor sesuai dengan PSAK 4. Laporan keuangan tersendiri atau laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri. Mana yang tepat? Dalam pelaporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor, contohnya laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri, contohnya laporan keuangan konsolidasi ketika kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak. Selisih kurs diakui awalnya dalam penghasilan komprehensif lain dan reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada saat pelepasan investasi neto sesuai dengan paragraf 48. Jika pos moneter membentuk bagian investasi neto entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri dan didenominasikan dalam mata uang fungsional entitas pelapor, maka selisih kurs muncul dalam laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri sesuai dengan paragraf 28. Jika pos moneter tersebut didenominasikan dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs muncul dalam laporan keuangan tersendiri entitas pelapor sesuai paragraf 28. Jika pos moneter tersebut didenominasikan dalam mata uang selain mata uang fungsional baik entitas pelapor atau kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs muncul dalam laporan keuangan tersendiri entitas pelapor dan dalam laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri sesuai dengan paragraf 28. Selisih kurs tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor, yaitu laporan keuangan yang mana kegiatan usaha luar negeri dikonsolidasi atau dicatat menggunakan metode ekuitas. Next. Paragraf 34. Jika entitas melaksanakan pembukuan dan pencatatannya dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka pada waktu entitas menyiapkan laporan keuangan, seluruh jumlah dijabarkan dalam mata uang fungsional sesuai dengan paragraf 20-26. Hal ini menghasilkan jumlah yang sama dalam mata uang fungsionalnya, seperti yang seharusnya sudah terjadi. Seandainya pos tersebut telah dicatat awalnya dalam mata uang fungsional. Sebagai contoh, pos moneter dijabarkan dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup, dan pos moneter yang diukur berdasarkan biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi saat diakuinya pos tersebut. Next. Ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu. Selanjutnya, seperti yang dinyatakan di paragraf 13, mata uang fungsional dari entitas mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi mendasari yang relevan terhadap entitas. Sejalan dengan hal tersebut, sekali ditentukan, mata uang fungsional dapat berubah hanya jika terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa, dan kondisi mendasari tersebut. Sebagai contoh, perubahan dalam mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa dapat mengakibatkan perubahan dalam mata uang fungsional. Selanjutnya, dampak perubahan mata uang fungsional diperlakukan secara prospektif. Dengan kata lain, entitas menjabarkan seluruh pos ke dalam mata uang fungsional yang baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan itu. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk pos non-moneter dianggap sebagai biaya historisnya. Selisih kurs yang timbul dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 32 dan 39C. Tidak direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sampai pelepasan kegiatan usaha tersebut. Next. Selanjutnya adalah penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Penjabaran dalam mata uang penyajian.
Pada umumnya, mata uang penyajian di Indonesia adalah rupiah. Entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang atau beberapa mata uang. Selain mata uang fungsional, jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional maka entitas menjabarkan hasil dari posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Sebagai contoh, jika suatu kelompok usaha berisi entitas individual dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangan setiap entitas dinyatakan dalam suatu mata uang bersama sehingga laporan keuangan konsolidasi disajikan. Selanjutnya, paragraf 39, hasil dari posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. A. Aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan yaitu termasuk komparatif. Dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut. B. Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu termasuk komparatif, dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. C. Seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Next. Selanjutnya, paragraf 40. Untuk alasan praktis, kurs yang mendekati kurs pada tanggal transaksi sebagai contoh kurs rata-rata periode itu sering digunakan untuk menjabarkan pos-pos penghasilan dan beban. Akan tetapi, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, maka tidak tepat menggunakan kurs rata-rata untuk suatu periode. Paragraf 41, selisih kurs yang mengacu paragraf 39C dihasilkan dari dua hal. Yang A, yaitu penjabaran penghasilan dan beban dengan kurs pada tanggal transaksi serta aset dan liabilitas dengan kurs penutup. Yang B, itu penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup yang berbeda dari kurs penutup sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Selanjutnya, penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Paragraf 45-47 sebagai tambahan paragraf 38-43 diterapkan ketika hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dijabarkan ke dalam mata uang penyajian sehingga kegiatan usaha di luar negeri dapat digabungkan ke dalam laporan keuangan entitas pelapor dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Next. Penggabungan hasil dan posisi keuangan usaha luar negeri dilakukan dengan prosedur konsolidasi biasa sesuai PSAK 65 termasuk eliminasi saldo dan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Namun, aset atau liabilitas moneter antar entitas tidak dapat dieliminasi karena menunjukkan komitmen konversi ke mata uang yang menimbulkan resiko selisih kurs. Selisih kurs tersebut diakui dalam laba rugi atau jika memenuhi kriteria tertentu yang dilihat pada paragraf 32, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dimasukkan ke dalam komponen ekuitas hingga usaha luar negeri dilepas. Jika tanggal laporan keuangan usaha luar negeri berbeda dengan entitas pelapor, maka sebaiknya disesuaikan. Jika tidak memungkinkan, PSAK 65 memperbolehkan perbedaan maksimal 3 bulan dengan catatan ada penyesuaian atas transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi selama menggunakan kurs pada akhir periode pelaporan usaha luar negeri dan penyesuaian kurs dilakukan sampai akhir periode pelaporan entitas pelapor. Ketentuan ini juga berlaku saat menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15.
Setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dengan demikian, aset dan liabilitas tersebut dinyatakan dalam mata uang konjungsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup sesuai dengan paragraf 39 dan 42. Selanjutnya, pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian relasifikasi ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri diakui yang dilihat dari PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Sebagai tambahan pelepasan seluruh kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri, pelepasan parsial berikut ini dicatat sebagai pelepasan A ketika pelepasan sebagian melibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, terlepas entitas anak masih memiliki kepentingan non-pengendali pada entitas anak setelah pelepasan parsial. Dan B, ketika kepentingan yang masih dimiliki pelepasan parsial atas kepentingan dalam pengaturan bersama atau pelepasan parsial atas kepentingan entitas asosiasi yang mencakup kegiatan operasi luar negeri, merupakan aset keuangan yang mencakup kegiatan operasi luar negeri. Selanjutnya, pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Pada pelepasan entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang telah diatribusikan pada kepentingan non-pengendali, dihentikan pengakuannya, tetapi tidak direklasifikasi ke laba rugi. Dalam pelepasan sebagian dari entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas mereatribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke kepentingan non-pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dalam setiap pelepasan yang lain atas sebagian kegiatan usaha luar negeri, entitas mereklasifikasi hanya bagian proporsional dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam pengendalian komprehensif lain ke laba rugi. Pelepasan sebagian kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri adalah setiap pengurangan kepentingan kepemilikan entitas dalam kegiatan usaha luar negeri, kecuali pengurangan di paragraf A yang diperlakukan sebagai pelepasan. Entitas dapat melepas seluruh atau sebagian kepentingannya pada kegiatan usaha luar negeri melalui penjualan, likuidasi, pengendalian, pembayaran kembali modal saham atau meninggalkan seluruh atau sebagian dari entitas tersebut. Pengurangan jumlah tercatat kegiatan usaha luar negeri disebabkan kerugian usahanya sendiri atau penurunan nilai yang diakui oleh investor, bukan
merupakan pelepasan sebagian. Sejalan dalam hal tersebut, tidak ada bagian dari keuntungan atau kerugian kurs valuta asing yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang direlaksifikasi ke laba rugi pada saat terjadinya pengurangan nilai. Pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas, termasuk kegiatan usaha luar negeri, ke dalam mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. PSAK 46 berisi pajak penghasilan diterapkan atas pengaruh pajak tersebut. Selanjutnya pengungkapan. Dalam paragraf 53 dan 55 sampai 57 dalam kasus suatu kelompok usaha, acuan mata uang fungsional berlaku pada mata uang fungsional dari entitas induk. Entitas mengungkapkan A. Selisih kurs yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 71 instrumen keuangan, dan B. Selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Jika mata uang penyajiannya berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jaka. Oke, di sini saya akan melanjutkan pengungkapan. Jika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut diungkapkan. Jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka entitas mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh pada SAK hanya jika entitas mematuhi seluruh persyaratan SAK yang berlaku, termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan di paragraf 39 dan 42. Entitas kadang menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang bukan mata uang fungsionalnya, tanpa memenuhi persyaratan di paragraf 55. Sebagai contoh, entitas mungkin mengkonversi hanya terhadap pos tertentu dari laporan keuangannya, atau entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari ekonomi hiperinflasi, mungkin mengkonversi laporan keuangannya ke dalam mata uang lain dengan menjabarkan seluruh pos dengan kurs penutup terkini. Konversi tersebut tidak sesuai dengan SHK dan disyaratkan untuk melakukan pengungkapan yang dijelaskan dalam paragraf 57. Jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang berbeda, baik mata uang fungsional maupun mata uang penyajian dan persyaratan dari paragraf 55 tidak terpenuhi, maka entitas A mengidentifikasi secara jelas informasi tersebut sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dengan informasi yang patuh pada SHK. Yang B mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan tersebut. Dan yang C itu mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan tersebut. Tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode setahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2012
maka fakta tersebut diungkapkan. Untuk 58A itu dikosongkan. Entitas menerapkan paragraf 47 secara prospektif untuk seluruh akuisisi yang terjadi setelah awal periode laporan keuangan ketiga. Pernyataan ini pertama kali diterapkan penerapan secara retrospektif paragraf 47 untuk akuisisi terdahulu diperkenankan untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri yang diperlakukan secara prospektif tetapi terjadi sebelum tanggal pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas tidak menyajikan kembali tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, entitas dapat jika tepat memperlakukan goodwill dan penyesuaian atas nilai wajar yang timbul pada akuisisi sebagai aset dan liabilitas entitas dan bukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri. Sehingga goodwill dan penyesuaian nilai wajar tersebut sudah dinyatakan dalam mata uang fungsional atau merupakan pos non-moneter dalam valuta asing entitas yang dilaporkan menggunakan kurs pada tanggal transisi. Seluruh perubahan lain yang dihasilkan dari pernyataan ini diperlakukan secara retrospektif. Untuk 60A sampai 60B itu dikosongkan, 60C itu dikosongkan, 60D itu dikosongkan, 60E dikosongkan, 60F sampai 60H itu dikosongkan, 60I dikosongkan, 60J PSAK 71, instrumen keuangan mengamandemenkan paragraf 3, 4, 5, 27, dan 52, serta menghapus paragraf 60C, 60E, dan 60I. Entitas harus menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. 60K PSAK 73. Sewa mengamandemenkan paragraf 16. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK 73 itu diterapkan. Entitas yang sebelum penerapan pernyataan ini pernah melakukan kapitalisasi selisih kurs akibat devaluasi atau depresiasi luar biasa sesuai dengan PSAK 10. Transaksi dalam mata uang asing paragraf 20, maka pada saat penerapan pertama kali, pernyataan ini tidak mengukur dan menyajikan saldo terkait secara retrospektif. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 3, B, 8, 11, 18, 33, 39, 44-46, 48A secara retrospektif, dan definisi nilai wajar dalam paragraf 8 dan 23 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Penarikan 61. Pernyataan ini menggantikan PSAK 10, yaitu transaksi dalam mata uang asing, PSAK 11, yaitu penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, PSAK 52 yaitu mata uang pelaporan, PSAK 4 interpretasi atas paragraf 20 PSAK 10 tentang alternatif perlakuan yang diizinkan atas selisih kurs. Untuk yang 62 itu dikosongkan. Sekian presentasi PSAK untuk mata kuliah akuntansi lanjutan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.